Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 Mei 2023 merupakan pekan ke-6 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn dan Teresia Natalia. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, terpujilah namamu yang maha kudus. Terpujilah karya ciptaan dan pemeliharaanmu yang begitu ajaib. Terpujilah kasih setia dan pengampunanmu kepada kami manusia yang kerap jatuh dalam dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 5 sampai dengan 8, dan ayat 14 sampai dengan 17. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi bermazmurkan namamu.
Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku nak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Aku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih dan ketaatan. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Shalom saudari dan saudara terkasih di dalam Kristus. Kasih selalu menjadi pusat pewartaan Tuhan Yesus. Menjelang akhir hidupnya, Ia menyatakan kepada murid, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Mari kita berefleksi bersama dalam hati. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi dengan sepenuh-penuhnya kepada kita yang sudah dianggap sebagai sahabat-sahabatnya? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Apakah aku mengetahui segala perintahnya? Beberapa perintah Tuhan Yesus mengenai kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 44. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius bab 7 ayat 12. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius bab 22 ayat 37 sampai dengan 39. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes bab 15 ayat 12.
Sudahkah aku memiliki kerinduan yang besar untuk mendengarkan ajaran dan perintahnya melalui bacaan kitab suci setiap hari? Apakah aku mampu melakukan segala perintahnya? Tuhan Yesus mengetahui keterbatasan kita. Kasih dan kuasa-Nya sangat besar dan tidak terpisahkan oleh tempat dan waktu. Ia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang akan datang setelah Ia wafat, bangkit, dan naik ke surga. Allah Roh Kudus yang selalu menyertai dan diam di dalam kita. Kasih dan ketaatan berjalan beriringan. Dengan bertambahnya pengenalan akan Kristus, makin bertumbuhlah kasih. Demikian pula halnya dengan ketaatan kita kepadanya. Di akhir bacaan Injil hari ini, kembali Tuhan Yesus mengingatkan kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes bab 14 ayat 21. Yang menjadi tantangan adalah, apakah kita mau melakukannya? Let's do the best and God will do the rest. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu selama ini. Kami bersyukur dan menyembah-Mu ya Tuhan, dan Allah kami yang hidup. Mohon bantuan-Mu agar mata, telinga, pikiran, dan hati kami selalu mengarah kepadamu, dan selalu mengetahui apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat setiap hari. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.